bersama Gus Zainul. Baik, Gus, sebagaimana tadi yang jenengan sudah sampaikan bahwa ada beberapa yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman. Ini nampaknya dari lima-limanya ini wajib semua ini, Gus. Yang kita sendiri bingung apakah bisa mengalami hal yang demikian. Ini kemudian kiat apa yang bisa? Ini yang pertama terlebih dahulu nih. Bagaimana seorang yang akan mendapatkan kiat itu ruhnya keluar dari tubuh ini dalam keadaan beriman. Ini gimana kiat-kiatnya untuk mencapai yang demikian itu? Ini yang pertama ini, maka hari raya yang pertama itu di mana di hari itu kita telah dibersihkan dari semua dosa. Nah, yang bisa membersihkan dosa ini istighfar, taubat, amal kebaikan. Nah, di antara kebaikan-kebaikan ini adalah berpuasa di dalam bulan Ramadan, berbuat amal kebajikan. Ini semua menghapuskan semua dosa. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Semua kebaikan itu bisa menghapuskan, menghilangkan semua keburukan. Apabila dosa kita telah diampuni oleh Allah tanpa tercatat pun satu dosa, maka peluang besar di akhir hayat kita ini mendapatkan husnul khatimah, di mana kita mati ini tetap membawa keimanan. Ini tujuan kita. Setelah kita berhasil membersihkan diri dari dosa-dosa kita, dengan Allah hamparkan seluas-luasnya untuk meraih kebersihan dosa ini dengan diberikan bulan Ramadan ya, untuk menyongsong hari raya yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dosa ini yang memperberat kita dalam sakaratul maut. Makanya setelah ditinggal Ramadan, kita siap berkonfrontasi lagi dengan setan yang tidak akan pernah putus asa untuk menyesatkan manusia sampai akhir hayat manusia. Ini kita butuh benteng kita yang kuat. Setelah ditinggal Ramadan, kita kembali akan berhadapan dengan setan laknatullah. Ini karena hadis itu kan, apabila Ramadan telah datang, pintu-pintu surga dibuka selama 1 bulan, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Jadi setelah Ramadan tentu saja tugas kita lebih berat. Nah, ini saatnya mempersiapkan diri sebelum menghadapi perang besar lagi dengan musuh-musuh kita yang menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi begini Gus, dari teks tadi yang ada bahwa konteksnya kan orang itu dalam melalui satu hari lepas dari dosa. Apakah memang dosanya diampuni atau memang tidak melakukan dosa sama sekali ini Gus dalam hari ini? Kalau dosa yang kemarin saya katakan, dosa yang lalu diampuni, sedang dosa yang belum datang juga diampuni. Ini diartikan oleh sebagian ulama, mayoritas itu ya, dosa diampuni belum datang itu sudah diampuni. Itu artinya dia dijauhkan dari perbuatan maksiat. Sitrullahi itu dibagi dua. Ada tutup kita dari berbuat maksiat, ada tutup di dalam maksiat. Artinya tutup di dalam maksiat, kita berbuat maksiat tapi ditutupi oleh Allah, tidak ada makhluk yang tahu. Ada pintu-pintu maksiat ditutup oleh Allah dari kita, sehingga kita ini sulit untuk masuk ke pintu maksiat. Artinya kita dimudahkan untuk berbuat baik. Nah ini makanya Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi itu memberikan satu tanda-tanda orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah.
mendapatkan kasih sayang Allah adalah orang yang dimudahkan melakukan kebaikan, meskipun dia tidak ada niat ke sana, tapi kesannya dia bisa ke sana. Pintu-pintu maksiat ditutup, meskipun dia ada niat ke sana, tapi tetap tidak akan sampai ke sana. Nah, ciri-ciri yang ketiga adalah hati ini selalu bersandar, berharap dan bergantung kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ya, ini artinya orang terbebas dari dosa itu, pintu-pintu dosa itu ditutup oleh Allah. Ini dimudahkan untuk melakukan kebaikan, meskipun ada niatan ke sana, tapi sama Allah yang dihalang-halangi seperti itu. Jadi kalau dosa yang diampuni yang lalu ya dimaafkan oleh Allah, hapus seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, sedangkan dalam perjalanan selanjutnya, kalau orang ini dikehendaki oleh Allah, dicintai oleh Allah, didekatkan oleh Allah kepadanya, maka pintu-pintu dalam maksiat itu akan dijauhkan oleh Allah. Dia dimudahkan melakukan kebaikan, dipersulit, bahkan tidak dikasih ruang sama sekali untuk berbuat maksiat. Baik Gus, Jadi, sebelum kita lanjutkan nih Gus, ini ada yang ya. sudah bergabung ini namanya, nanti kita lanjut kembali Gus. Ada datangnya di Mas Faisal yang ada di pesantren ini Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya Gus soal tentang bersuci ini, bagaimana hukumnya berwudu tapi pada saat itu masih dalam keadaan hadas besar sesudah melakukan hubungan suami istri. Sahkah wudunya? Dan ada keterangan jika setelah hubungan suami istri itu makruh untuk makan dan minum sebelum mandi janabah. Bagaimana hukumnya ini Gus? Baik, makasih Mas Faisal, malam hari ini masih setia bergabung dengan bincang malam di Radio Akadenta. Betul seperti yang dikatakan oleh Mas Faisal, jadi memang kalau tubuh kita ini dalam keadaan kotor atau hadas, memang disunnahkan untuk segera membersihkan. Namun apabila kita tidak segera membersihkan pun juga tidak apa-apa, terkecuali kalau najis. Kalau najis ini harus segera dibersihkan. Kalau kita menundanya kita berdosa. Tapi kalau hadas ini kan tidak najis, cuman kondisi kita ini terhalang untuk beribadah karena kita ini dalam kondisi kotor. Nah, terus bagaimana dengan tadi ya, makan, minum itu memang makruh sebelum kita mandi. Sebaiknya segera mandi itu disunahkan agar supaya kita makan, minum atau kita keluar ada hajat itu kita tidak terkena hukum makruh. Nah, sangat disayangkan makruh itu di dalam istilah fikih apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan ya tidak dapat dosa. Jadi sebaiknya mandi. Kalaupun tidak mandi juga tidak apa-apa untuk sementara. Nah, adapun masalah berwudu dalam keadaan jinabah, nah itu tadi, kalau kita mau tidur disunahkan berwudu. Nah, kalaupun kita hadas besar, ya saya usulkan panjenengan mandi dulu, mandi jinabah meskipun tidak seluruhnya. Nah, niatnya seperti kemanten baru itu, biar tidak malu-malu sama mertua kalau kita dalam satu rumah ya. Kita basuh sebagian tubuh, kita niat mandi jinabah, kemudian misalnya kepala dulu ya, kepala ini kan lebih kental karena basah. Kemudian kita berwudu dan tidur. Setelah kita terbangun, kita tinggal melanjutkan
tubuh ini yang belum kita basuh. Nah, gitu. Jadi ini diperbolehkan seperti itu. Karena di dalam mandi ini tidak disyaratkan harus nuli ini terus menerus sampai selesai. Mualah. Nah, mualah itu berkelanjutan langsung selesai tanpa seperti wudhu ya. Wudhu itu sunnahnya memang langsung bersambung dari wajah tangan selesai sampai selesai. Namun kalaupun tidak mualah juga tidak apa-apa. Kita basuh wajah dulu, kemudian kita tinggal ngopi, makan. Nah, asal tidak batal, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, seperti tidak kentut, tidak menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, itu kita tinggal melanjutkan aja. Nah, kalau wajah sudah ya tinggal tangan, sebagian kepala dan kaki. Jadi sunnahkah kita sebelum mandi, setelah kita jinabat mau tidur kita berwudu? Iya, sunnah. Itu juga bersuci, tapi tidak mampu menghilangkan hadas besar. Karena bersuci itu ada dua. Untuk menghilangkan hadas kecil bisa cukup dengan berwudu, tapi kalau menghilangkan hadas besar tidak cukup dengan berwudu, tapi harus mandi. Jadi tetap dapat kesunahan dalam wudu sebelum kita jinabat. Begitu juga ketika kita mau mandi, disunahkan wudu dulu, terus kita mandi. Nah, ini kan mandinya ditunda, wudunya dulu. Boleh, tapi hadas besarnya belum hilang. Gitu. Tapi apakah ini mohon maaf ini Gus, karena di dalam mandi sendiri itu kan kita biasanya kalau sudah menggosok seluruh tubuh kan pasti akan menyenggol ini senjata pamungkas. Bukannya itu juga membatalkan wudhu ini nantinya? Nah iya, kalau kita bersuci dari atas dulu, terus kita umpamanya mau berwudhu, niatnya berwudhu, ini dibersihkan dulu, yang ya niatnya jinabat kan kita bisa dari atas, bisa dari tengah, bisa dari bawah. Kalau sudah bersuci kita kencing selesai, ya sampean ini bisa kalau niat jinabat hadas kecil juga hilang. Itu tidak perlu, asal waktu mandi kita tidak melakukan yang membatalkan wudu. Seperti kita mandi dari awal tidak kencing, tidak kentut dan sebagainya. Tidak memegang kemaluan. Jadi tetap dapat kesunahan Mas Faisal, namun wudu ini tidak bisa menghilangkan hadas besar. Tapi justru mandi itu bisa menghilangkan hadas kecil secara otomatis. Baik Mas Faisal, demikian apa yang disampaikan oleh Gus Zainul bahwa wudu sebelum melakukan mandi janabah itu hukumnya sunnah. Dan sebaiknya sebelum mandi jangan makan dulu. Tapi kalau memang kelaparan betul ya, daripada pingsan di kamar mandi, ya ini makruh. Jadi aktivitas dalam keadaan jinabat kita belum bersuci itu makruh. Baik Gus, kita lanjut kembali tadi Gus mengenai tentang jika mendapat fitrah itu adalah dengan pada saat hari itu terlepas daripada dosa. Itu apakah ketika seseorang, karena otomatis ketika di kota besar terutama Gus, itu kan kalau di luar itu keadaannya luar biasa, itu ada bodi-bodi yang bagaimana ya otomatis ini yang namanya mata ini terkadang ini susah gitu. Ini yang dikatakan hari raya itu bukan pakaian bagus, bukan kendaraan bagus, bukan bisa makan enak-enak gitu. Ini dikatakan oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Syekh Ibnu Rajab Al-Hafidh, Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Itu menyatakan laisal id liman labisal jadid walakinnal id
liman ta'atuhu tas. Itu yang dikatakan hari raya itu bukan pakaian baru, semuanya serba baru. Tetapi hari raya yang sejati, seseorang itu mendapatkan hari raya manakala setelah hari raya itu ketaatannya kepada Allah semakin meningkat. Jadi bagaimana kita setelah Ramadan ini? Tahukah kita ini ibadah di Ramadan diterima apa tidak? Kita tidak bisa tahu saat Ramadan ini. Tapi kita bisa tahu setelah Ramadan. Bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari. Meningkatkah ketakwaan kita pada Allah? Menjadi lebih baikkah kita daripada sebelum-sebelumnya? Kalau ibadah kita di Ramadan diterima, kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita semakin meningkat ketaatan kita kepada Allah. Kebaikan kita semakin meningkat, kecintaan kita pada ilmu semakin meningkat, kedermawanan kita semakin meningkat, dan sebagainya. Jadi kebaikan semuanya secara menyeluruh. Jadi ada perubahan yang lebih baik ini. Dengan tetangga, dengan keluarga, dan lain sebagainya. Ya. Baik Gus, Masya Allah ini luar biasa ini. Memang ya dibilang berat ya berat juga ya untuk mencapai itu perjuangan perjuangan sampai wassalam. Terutama di akhir Ramadan ini Kita tidak boleh lengah, harus selalu waspada. Yang setan ini tidak pernah lupa dengan kita, tidak pernah menyerah untuk menyesatkan kita sampai keluarnya roh kita. Baik Gus, kita akan lanjut kembali Gus perbincangan ini setelah kita hadirkan satu tembang berikut ini Gus. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung silakan Anda bisa melalui nomor telepon kami di 08953277757755. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ambarian Suara Islam.